Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ahsahum wa addahum adda. Wa qala Allah azza wa jalla aidan wa arsalnahu ila mi'ati alfi aw yazidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Dawud wa ahabbas salati ilallahi salatu Dawud alaihi salam kana yanamu nisfal laili wa yaqumu salasahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Wa qala aidan idza tazawwajal abdu faqad kammala nasfuddin falyattaqillaha fin nisfil baqi. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama tentu saja untuk admin daripada MIC, kemudian juga ada Ibu Rahima, kemudian juga Al-Akh Syafi dan juga ada Fakihah. Kita ulang sedikit terkait dengan kenapa ya dalam statistik ini kita perlukan ya untuk belajar, karena kita boleh tatbik ya, kita boleh praktekkan, kita boleh laksanakan, kita boleh guna ya dalam riset kita. Kenapa? Kalau riset tuh awalnya tuh kena mesti ada masalah ya, kena ada masalah. Apa itu masalah? Masalah nih, problem nih ya, sesuatu yang kita kena selesaikan ya, kena kita cari solusinya ya. Biasa permasalahan ini pun sesuatu yang gap ya, ada perbezaan antara teori dengan implementasi, antara teori dengan prakteknya itu berbeza. Itu adalah masalah ya. Jadi ada teori, lepas itu ada implementasi. Kemudian dari masalah tuh kita kena selesaikan dengan apa? Dengan riset metodologi atau metode penelitian. Dan kita fahami metode penelitian ini ada yang kuantitatif ya, menggunakan apa? Data daripada statistik. Lepas itu dia menggunakan juga apa? Kualitatif dan juga apa? Mix method. Nah, ini pelajar-pelajar daripada Kim ini kena paham. Jadi baik itu kuantitatif ataupun kualitatif, dua-dua nih boleh kita guna ya. Tinggal tengok kita nak riset apa, kita nak buat apa, penelitian ini bidang apa. Bila nak tadi kita nak tahu pasal sanad, sanad ni berarti rangkaian, kita kena faham daripada ulumul hadis ya. Bila kita nak apa, tahrij dan kita fokus kepada rawi, so berarti kita kena faham sejarah daripada rawi itu. Mungkin kita kena tengok daripada kitab, mungkin apa, kitab apa rawi ya, apa jar wa ta'dil dan sebagainya. Itu dia punya data tuh bukan kuantitatif ya, dia pasti kualitatif. Tapi kita bila nak tahu macam ilmu-ilmu apa social sciences ya, kita kena boleh guna apa, kuantitatif. Nah, terkait dengan kuantitatif nih, memang dia menggunakan angka atau numbers ya, numbers, dan juga dia kena diukur ya, ini betul tak, ini dia punya skala ini ada berapa sebenarnya, sehingga dia boleh ada pengaruh dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa kita pun kena belajar juga apa yang disebut dengan apa, kuantitatif data atau data kuantitatif. Saya merujuk kepada komus daripada Kamus Bahasa Indonesia ya, bahwa kuantitatif ini maknanya memang berdasarkan jumlah atau banyaknya. Maknanya numbers 1, 2, 3 ya, atau numbers daripada apa, jumlah, summary ya, keseluruhan daripada numbers itu sendiri. Nah, kuantitatif pun bermakna bagian dari energi yang tidak dapat dibagi ya. So dia apa, kumpulan ya, kumpulan daripada energi yang dia tak boleh lagi dipecah-pecah, tak boleh lagi diasingkan, tak boleh lagi dibagi.
dibagi-bagi. Oke, kemudian saya pun ambil daripada buku Kasiram ya di tahun 2008, beliau mengatakan kuantitatif nih maknanya adalah proses untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa numbers, angka sebagai alat analisis ya mengenai apa yang ingin kita ketahui ya. Nah, ini adalah penelitian data kuantitatif. Nah, ilmiah sendiri, makna dari ilmiah nih dia memang dari bahasa Arab lah, ilmu ya. Ilmu maknanya ilmiah nih dia didasarkan kepada ilmu. Penelitian adalah ilmu yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas daripada hubungannya. Maknanya penelitian ilmiah ini memang dia kena terkait antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. So dia ada causality ya, ada causality dalam bidang-bidangnya. Oke, terkait dengan riset daripada kuantitatif data atau data data dengan kuantitatif ini dah banyak sekali. Ada Margono, ada Sugiono. Ini biasa orang Jawa nih ya. Ada Emzir juga. Semua dah sepakat tentang data daripada kuantitatif. Ini pun saya rasa dulu dah pernah kita belajar. Pun kita dah belajar tentang positivism. Masih ingat yang kemarin ya. Nah, positivism ini kemarin yang saya cakap sedikit dengan pasal tentang ontologi, lepas itu ada epistemologi dan axiology ya. Ini kita faham kerana memang dalam positivism ini memang sesuatu yang gaib atau mungkin agama ni memang tak ada tempat lah. Sebenarnya bukan tak ada tempat, memang mereka asingkan ilmu ni daripada ilmu terkait dengan hal yang gaib, agama, kepercayaan dan lain sebagainya. Ini yang menurut mereka, menurut yang positivisme ini adalah sesuatu yang ilmiah. Paradigm sudah faham ya, paradigm itu sama dengan kalau dalam bahasa Arab ini ada worldview, in English berarti worldview ya, atau manhaj atau metode. Alhamdulillah dari beberapa sesi kita ni dah faham semua bahwa memang ada sedikit beza ya antara ilmu pengetahuan dalam perspektif ya, dalam pandangan Islam, kemudian juga dalam mungkin ideologi atau pandangan yang lain. Kenapa? Kerana dalam Islam ni memang sesuatu kebenaran, kalau dalam Al-Quran itu dikatakan al-haqqu mir rabbikum ya, bahwasanya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. So berarti semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini kena orang muslim semuanya itu yakin bahwa itu adalah benar ya, walaupun mungkin belum boleh kita buktikan ya, tak nampak lah macam kita percaya dengan adanya alam barzah, lepas tu ada dosa, ada neraka, ada jannah dan lain sebagainya. Itu belum nampak, tapi kita sebagai orang beriman kena yakin bahwa itu adalah benar. Itu adalah sesuatu yang memang sesuai dengan aturan daripada Islam. Ini paradigm. Nah, dari sisi ontological juga, epistemological dan juga methodological. Metode ini memang betul ya. Dalam makna bila kita nak cari satu kebenaran ini memang tak semua kena dengan numbers, tak semua pun yang nampak oleh panca indera kita ya. Tak hanya nampak oleh mata kita. Nampak di penglihatan ni laut tu, ocean ni warnanya blue, warnanya biru, padahal bila kita tengok tak ada. Bila kita tengok langit pun warnanya biru ya, blue juga, tapi bila kita tengok bila datang ke langit pun dah tak ada lagi ya. Pun yang sesuatu yang memang yang ada di sekitar kita ya, yang kita kena faham, kena yakin memang dari iman. Tapi pun demikian, walaupun dengan iman, tetapi riset atau metode penelitian yang boleh kita pun buktikan, saya rasa itu pun boleh jadi cabaran kita untuk membuktikan bahwa oh betul lah memang secara logik pun bahwa akhirat itu mesti ada. Kenapa mesti ada? Ya kerana mungkin di dunia ni banyak macam ketidakadilan. Itu tulisan saya tu. Saya cakap macam ni. Jadi tadi kan kita cakap pasal bahwa metode cara untuk mencari kebenaran itu dalam Islam itu adalah pertama, salah satunya adalah iman atau yakin bahwa akhirat itu ada, itu udah pasti. Tapi pun ya kita pun secara sains, secara ilmiah pun boleh kita buktikan secara logik ya, secara logik nih maknanya bila akhirat nih tak ada ya, bila akhirat itu tak ada nih, dia macam
tak ada keadilan, ya tak ada keadilan sejati. Padahal di dunia nih banyak sekali kita kalau saya cakap nih kezoliman, ya kezoliman. Ya saya bagi contoh nih semut misalnya. Bila kita tengok macam ada dua ekor semut nih, ada dua semut nih dia apa berantem, dia itu berkelahi. Lepas semut nih berkelahi, satu daripada semut tuh mati. Lepas mati dah selesai, apa yang terjadi? Macam kasihannya mati padahal mungkin yang mati itu dia mungkin yang salah apa yang benar bukan yang salah. Mesti ada akhirat lah. Kenapa? Karena nanti bila ada akhirat semut itu kemudian dihidupkan, lepas tu suruh berantem lagi, suruh berkelahi lagi, dan yang membunuh di dunia itu ya dia akan mati nanti di akhirat. Nah, lepas tu baru meninggal sama-sama. Dan di apa manusia pun sama ya, manusia pun sama. Macam banyaklah orang mungkin yang dia tak ada salah, tiba-tiba mungkin dipukul orang, lepas itu mungkin sampai dibunuh oleh orang. Itu kan tak adil sekali. Dia orang baik-baik, lepas itu dibunuh oleh orang. Mesti ada akhirat nih. Kalau tak ada, kasihan sangat orang yang dibunuh tuh tanpa ada sebab, ya. Mungkin kalau tak sampai dibunuh pun mungkin orang difitnah atau mungkin orang tuh apa macam dipukul atau mungkin disakiti. Disakiti dia diam. Kalau tak ada akhirat, tak mungkin tak ada akhirat. Kena ada. Kenapa? Kerana dia sakit tuh di dunia tuh. Kena ada nanti di hari akhir tuh kena ada balasan, kena ada surga, kena ada neraka, kena ada pahala, ada azab dan seterusnya. Metode ini pun kita boleh letak, kita boleh guna ya bila scholar muslim atau apa sarjana-sarjana muslim, ilmuwan-ilmuwan muslim itu boleh buktikan ya macam hari kiamat, macam semua yang nampak goib, yang memang nampak tak ada itu kita boleh buktikan bahwa itu betul-betul ada. Pertama memang dengan iman, dengan keyakinan ya, tapi lepas tu kita pun boleh riset, kita boleh kaji. Ya, ontologikalnya pun ada, epistemologikalnya pun ada, metodologikalnya pun ada. Ya. Nah, ini biasa di siki filosofi terkait dengan ontological questionnya. Lepas itu epistemological questionnya, methodological questionnya, saya rasa ini dah faham semua ya. Nanti boleh baca-baca lagi terkait dengan reality yang terpisah-pisah, ada independen dan dependen. Lepas itu ada eliminasi daripada totalitas, ada dynamic, kemudian ada epistemologinya adalah koherensi, korespondensi, generalization, nomothetic, axiologinya adalah bebas nilai, objektif dan kemanfaatan. Ini kalau yang positivism. Ini dah bahas. Nah, kita pun kena paham karakter daripada penelitian kuantitatif ya. Jadi memang kalau kita dah belajar statistik, lepas itu statistik ini kita boleh letak, kita boleh guna dalam riset metodologi yang menggunakan kuantitatif. Nah, ini kemarin dah ini sedikit ya tentang terkait dengan deduktif ya, kemudian metode ilmiah ya tadi, kerana ilmiahnya itu kuantitatif dengan positivism, maka semua terkait kena ada numbers, kena ada sesuatu yang boleh diukur ya, yang boleh kita scale tuh supaya jelas, supaya clear ya. Jadi beza dengan nanti yang kualitatif. Dia punya prosedur pun tak jauh beza ya. Ini sama macam bila kita nak buat riset ya. Jadi ini memang di sesi untuk statistik dalam implementasinya, dalam praktik daripada statistik nih. So first sekali bila kita nak buat sebuah riset, memang kena fahamlah ada identification daripada problem tu. Nah, problem ni ada dua. Ada problem yang sifatnya tu dia social problem. Social problem ni maknanya permasalahan yang ada di sosial, tapi memang dia macam bolehlah langsung diselesaikan, tak perlu riset, tak perlu deep research, dia tak perlu penelitian yang mendalam, tak perlu penelitian yang detail. Dengan satu mungkin kita tanya ke orang, lepas itu mungkin kita boleh tengok langsung, itu pun kita dah tahu jawabannya. Tapi ada yang academic problem. Academic problem ni maknanya permasalahan yang bila kita nak tahu permasalahan dan juga solution
solutionnya tuh kita kena lakukan langkah-langkah daripada penelitian. So, nah identifikasi permasalahan maknanya kita identify ya, mengidentifikasi daripada masalah yang ada nih. Macam di sekarang nih banyak masalah lah, kalau di Indonesia pun banyak masalah ya, Singapura banyak masalah, tempat lain masalah terkait dengan COVID-19 nih. Nah itu banyak masalah tuh ya. Indonesia sekarang lebih teruk sangat nih karena PPKM. Kita macam sama lah, macam dekat-dekat dengan di Malaysia nih yang lockdown nih, tak boleh kemana-mana. Kalau ada uang oke, tak ada masalah, tapi masyarakat nih yang tak ada uang, yang mereka kena kerja, itu yang susah sikit lah. Jadi bila tengok TV itu macam banyak problem. Tapi itu problem, ada yang mungkin problem dari mungkin masyarakat, macam mereka tuh ada panic buying. Macam kemarin nih di Indonesia nih macam banyak orang nak beli jahe, ginger tuh, lepas tu nak beli apa-apalah kerana panic buying tuh. Lepas tu banyak hoax ya yang ada di masyarakat, sehingga mudah sekali ya mereka tuh senang tengok langsung ada berita, ada khabar, langsung mereka langsung share. Itu pun masalah juga ya, yang kita kena riset, kena kita teliti, tapi itu di bidang communication lah. Nah, oke. Yang pertama ini memang kena identify daripada masalah. Lepas itu ada studi literatur, maknanya ini macam literatur review. Literatur review ini kena ada biasa di chapter 2 ya, di bab 2. Kenapa di bab 2? Tapi ini pun boleh dari awal untuk kita macam kita untuk buat perbandingan atau untuk langkah awal, first step ya. Macam bila saya nak buat sebuah riset, ini boleh untuk di kuantitatif ataupun kualitatif ya. Bila saya nak buat riset, saya kena faham riset ini dah pernah dibuat belum. Macam tadi Ibu Rahima ya, nak riset pasal berbincang-bincang, borak-borak ke sembang gitu ya, berbicara ketika khotib sedang khutbah. Nah, kita tengok, saya rasa dah banyak sangat tuh ya, dah banyak sangat. Tapi keuntungannya mungkin kerana di camp belum ada, bolehlah lakukan, kerana itu pun untuk latihan, untuk ya exercise kita, untuk men-train kita macam mana kita boleh menyelesaikan satu hadis itu. Tapi bila kita tengok di tempat lain, di university lain, saya rasa tahrij daripada hadis tu dah banyak sangat semuanya. Dan memang kalau sekarang ni semua bidang ya, semua objek penelitian memang dah hampir semuanya ada. Tapi yang belum ni memang kita kena ambil daripada angle lain, daripada perspektif lain ya. Macam tadi mungkin boleh fokus kepada yang contemporary itu adalah bermain handphone ke ya. Mungkin dia datangnya lambat, atau mungkin berbincang-bincang. Itu pun biasa saya tengok memang di mana-mana banyaklah sekarang ini. Jadi studi literatur ini macam in English ni literatur review. So kita tengok daripada penelitian, daripada pustaka, daripada riset yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, kita kena beza dengan mereka ya, kena beza daripada dia punya perspektif, dia punya analisis, dia punya mungkin kalau kuantitatif ni populationnya, lepas tu sampelnya, itu kena beza. Ya bila dah ada semuanya, tak payahlah kita buat yang sama dengan tu, kerana dah ada, kita boleh cari lain, kerana masih banyak objek lain, masih banyak subjek lain, masih banyak bidang lain yang kita boleh riset, kita boleh teliti. Okey, itu yang kedua. Lepas tu nombor 3 ni pun ada pengembangan daripada kerangka konsep. Kerangka konsep ni macam konsep framework ya, konsep frame daripada kerangka konsep ni. Okey, tadi hadis tentang hadis risetnya, berarti diguna kerangka daripada kerangka ni macam apa ya? Ya outline lah ya, kerangka untuk untuk kita tengok daripada hadis tu ya. Kemudian juga kerangka ilmu hadisnya kita boleh guna. Nah, kemudian nomor 4, ini pun nomor 4 ni ada identifikasi ya, identification. Kemudian juga nanti kerana kuantitatif itu kena ada variable. Lepas tu hipotesis ya. Hipotesis ni kalau di kualitatif ni kita sebut dengan preposisi ya, preposition, atau mungkin axioma ya. Dan juga nanti ada pertanyaan penelitian. Jadi identifikasi,
ada variabel, ada hipotesa, ya hipotesis dan research question, pertanyaan penelitian. Bila dah itu, kemudian kita buat desain daripada penelitian atau research design. Nah, research design ini memang macam sesuatu yang besar, padahal tak macam tu pun, kerana bila kita nak buat research design tadi hadis atau mungkin fikih, kita nak buat macam mana ni desain daripada riset kita ni. Kalau takhrij hadis ya mudah je, senang je ya. Jadi cukup kita tengok hadisnya. Awal ni dia kitab Fan di Bulughul Maram. Di Bulughul Maram misal contoh dia riwayat di Bukhari dan Muslim, so kita kena langsung menuju ke kitab Sahih Bukhari. Kita menuju juga ke Sahih Muslim. Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dia punya hadis tu dia dah ada full, dah ada komplit, dia dah lengkap dengan sanad. So kita ambil sanadnya, kita ambil matannya. Nah, dari sanadnya Bukhari, sanadnya Muslim, ya kita tengok lagi, banyak yang sama nih. Yang beza tu hanya di gurunya saja, dia punya ustaz tu yang berbeza. Lepas tu tengok lagi di misal di Jami'us Shaghirnya Imam As-Suyuti. Kitab Jami' Shaghir ni kitab daripada kumpulan hadis, tetapi bukan hadisnya, tetapi dia macam keywordnya saja. Ya, jadi kalau di Jami' Shaghir tu dia hanya guna awal kata daripada awal kata ya, kalimat daripada matan hadis. Nah, nanti sama dengan di Winsing pun sama, dia hanya ambil daripada kalimat pertama saja. Nah, dari situ kita tengok lagi di Jami' Shaghir, ternyata hadis ini bukan hanya is not only from Bukhari and Muslim, tapi dia pun ada daripada tadi Ahmad, kemudian di Sunan di Musnad Ahmad, kemudian ada Abu Daud di Sunan Abu Daud, pun ada yang riwayatnya dhaif itu di riwayat di Sunan Tirmizi, atau mungkin tadi yang dhaif itu adalah di Abu Daud dan seterusnya. Itu baru banyaknya dia punya sanad. Itu dia kerangka desainnya. Lepas itu nanti ke fikih daripada hadis, banyak lah ya. Oke, jadi kena ada pengembangan desain penelitian. Kalau umpamanya di kuantitatif, so berarti saya nak buat eksperimen. Berarti desain daripada riset saya ni adalah mendesain eksperimen ini supaya bagus. Kalau eksperimen nanti kita boleh di bagian akhir ni ada beberapa hal terkait dengan eksperimen, expose factor dan sebagainya. Teknik sampling, dah tahu teknik sampling ini memang kita kena paham dalam 5% ke 10% ke 30% daripada population yang sudah kita tentukan. Pengumpulan dan kuantifikasi data, ya, data quantification dan collecting and quantification data. Lepas tu data analysis dan interpretasi daripada hasil penelitian kita. Nah, itu kalau di riset yang kuantitatif. Nah, kita boleh tengok di sini. Jadi di kuantitatif pun ada beberapa hal, ada beberapa approach atau pendekatan. First, experiment research atau experimental research, ya, penelitian eksperimen. Nah, ini biasa di bidang biologi, ya, itu banyaklah di mungkin di pertanian, ya, itu banyak eksperimen. Dalam Islam pun saya rasa harusnya boleh nih. Macam kemarin ada riset terbaru terkait dengan COVID-19, ya. Katanya itu seorang PhD di East Java di Malang sana, dia melakukan riset tentang bekam hijamah, ya, paham ya, bekam atau hijamah. Jadi hijamah nih ternyata dia itu boleh menangkal daripada awal serangan dari COVID-19 nih, dari virus nih. Nah, dia dalam 2-3 tahun tuh di riset tuh ternyata hasilnya, ya, dia punya simpulan conclusionnya adalah bekam nih yang sunnah nabi ini dia boleh dilakukan untuk menangkal, ya, mungkin menangkal atau mungkin juga mengobati masa dia di step kena virus COVID corona ini. Nah, itu dia ada eksperimennya. Jadi bukan hanya tengok langsung saja, tapi dia ada eksperimen, ada uji cobanya.
Nah, kemudian ada penelitian korelasi, correlation research kemarin Ukhti Fakihah sudah jelaskan ya macam mana cara kerja daripada correlation research. Ini yang paling banyak biasa di degree ini memang ini saja. Ya pun dia guna regresi yang simple regression ya, yang regresi yang sederhana itu pun dah cukup dah paham. Oh, ternyata memang ada nih manfaatnya, ada pengaruhnya. Oke. Kemudian ada juga penelitian komparasi ya, causal comparative design. Jadi desain untuk riset ini adalah komparasi ya, comparison ya. Jadi perbandingan. Kita nak tahu pasal bila di surau nih, di masjid nih, kita nak tahu metode nih, cara membaca Al-Quran, dia punya metode yang best tuh yang mana ya. Macam kalau di Indonesia kan ada Iqra, lepas tu ada umati, ada Ummi, kemudian ada Qiraati. Lepas tu sekarang saya kemarin buat cara membaca Al-Quran tuh ada yang dalam 24 jam boleh membaca 24 hours boleh membaca Al-Quran, ada yang 8 jam, ada yang 4 jam, ada yang 3 jam, ada yang 2,5 jam, ada yang 1 jam. Ya, 1 jam boleh membaca Al-Quran. Nah, so kita nak tahu we have to comparison mana nih yang betul-betul memang cepat. Nah, nanti akan beza. Oh, Iqra nih memang dia sesuai untuk anak-anak, untuk budak-budak tuh, untuk kanak-kanak nih. Tapi untuk orang dewasa tak cocok, tak sesuai, ya, tak kurang bagus. Nah, lepas tu mungkin ada Ummi atau metode Qiraati method untuk membaca Al-Quran. Oh, udah banyak sangat itu. Nanti ada translate pun, tafsir atau terjemah daripada Al-Quran pun ada beberapa metode. Sama macam kita bila nak belajar bahasa Arab nih, ya, kalau kita belajar bahasa Arab nih ada Al-Arabiyyah Nasi'in dulu nih. Lepas tu sekarang dah ada Al-Arabiyyah lil Jami' ya. Al-Arabiyyah Arabic for all ya, itu pun ada. Banyak lagi yang lainnya, ada Al-Arabiyyah bin Namadij dan seterusnya. Jadi kita nak tahu mana sebenarnya yang lebih simple, yang lebih tepat untuk kita boleh guna. Nah, kemudian ada pun penelitian survei research design. Survei ini berarti ya hampir rata-rata semua guna survei lah ya. Survei ini boleh kalau sensus ini berarti dia tanpa ada sampling. Kalau survei ini kita kena ada sampelnya lah, kena banyak ya. Jadi penelitian dalam kuantitatif ini ada yang deskriptif, lepas itu ada yang korelasional, ada causal comparative. Jadi komparatif pada hubungannya. Oke, kita sambil di sini sudah adzan, saya sambil dengar adzan ya. Sambil jawab adzan. Allahu Akbar. Nah, ini tipe-tipe daripada penelitian kuantitatif. Jadi pun ada yang development, perkembangan, ada juga tadi eksperimen, ada action research. Ya, ada action research. Allah Akbar. Nah, ini step by step ya daripada quantitative research ya. Oke, ada logical, hypothetical, verificative ya. Asyhadu an la ilaha illallah, saya sampai dengar azan. Nah, ini cara daripada penyusunan hipotesisnya, lepas itu juga pengujian daripada hipotesisnya, lepas itu ada penarikan kesimpulan. Sebelumnya lagi di awal itu memang kena ada tadi perumusan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini yang tadi prosedur, paham samalah ya, prosedur nih, cara dalam penelitian nih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, ya, paham ya, bila kita tengok nih semua riset nih sama macam nih. Kenapa kuliah nih atau kita belajar nih perlu riset, perlu belajar? Ya, karena ini cara kita memahami, menyelesaikan permasalahan. Gitu ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, macam kita kena tahu kerangka daripada berfikir, ya, kerangka berfikir. Ya, lepas tu kita pun kena faham khazanah daripada pengetahuan ilmiah. Ya. Ada juga perumusan masalah, lepas tu ada perumusan hipotesis, ya. Oke, saya jawabkan dulu.
La haula wala quwata illa billah. Nah, nanti kita boleh di prosedur ini boleh diterima, boleh ditolak. Nah, ini biasa kalau ujian proposal lah, proposal tesis. Tapi saya rasa yang ditolak pun tak ada, ya. Nah, kecuali ditolak nih macam dia mungkin dia copy paste daripada riset orang, ya, atau mungkin dia hanya apa ambil ganti nama saja, atau mungkin dia tak sesuai dengan apa dia punya jurusan. Nah, kalau nah ya, jadi tak sesuai dengan jurusan. Biasanya memang ini jurusannya adalah tafsir hadis, tapi nah riset pasal education pendidikan itu cocok, kena gantilah, tukar, ya, kena change. Allah Akbar, Allah Akbar. Satu lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'watil tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilah al-fatilah wa basul maqam Muhammadan alladzi wa'ata. Baik, kita masih ada 10 menit ke hadapan. Kita lanjut ini prosedur daripada bila kita nak buat riset, ya. Memang kita boleh berangkat dari apa first step nih, boleh dari perumusan masalah. Ya, lepas tu bila dah ada masalah nih, kita kena selesaikan. Apa guna kita nak selesaikan? Nah, kita guna riset metodologi lah, kita pakai metode penelitian, ya. Nah, metode penelitian ini kemudian kita susun sesuai kita apa arrange, ya, kita susun sesuai dengan kerangka berpikirnya. Nah, kerangka berpikir tadi kalau positivism, dia kena ada hipotesis lah, dia kena ada teori, dia kena ada konsep sebelumnya. Karena dia menggunakan apa deduksi, ya, deduksi. Jadi hasanah ilmu pengetahuan maknanya ini teori-teori yang ada, ya, teori yang ada masalah teori perkembangan, atau mungkin macam Ibu Suri, ya. Ibu Suri kalau di Singapura nih dia dari sisi mungkin education atau mungkin dari sisi pemahaman keagamaannya itu macam mana. Terus Ibu Suri di Singapura nih bila dia faham tahu pasal ada tak yang berkembang di Singapura nih yang hoax, ya, berita-berita yang dusta, yang bohong. Lepas tu macam mana Ibu Suri nih kok Ibu Suri sih? Suri rumah. Aku ibu suri ini permaisuri, ya. Sorry. Jadi ibu-ibu lah, ibu rumah tangga kalau saya cakap nih. Jadi kita nak tahu pasal persepsi daripada ibu rumah tangga, ya, rumah tangga, ibu rumah tangga ini terhadap apa berita, terhadap nanti mungkin COVID-19 terhadap Islamic education dan lain sebagainya. Mungkin pelajar-pelajar pun boleh, asatidzah pun boleh. Pasal kita, saya nak riset nih pasal asatidzah di Singapura ni macam mana sebenarnya dia punya lifestyle dia punya apa mungkin mindset, dia punya pemikiran. Macam saya tengok ya, ini apa first observation macam dulu ni macam Muslim Singapura ni macam anaknya mungkin sedikit-sedikit, ya, dulu nih. Tapi sekarang bila tengok nih kawan-kawan yang saya kenal nih ada dalam 1, 2, 3, 5 lah, ada 5 nih, anaknya banyak-banyak sekarang nih. Mungkin trennya, tapi tak tahu nih yang sekarang nih mungkin anaknya dah sedikit lagi, ya, atau mungkin beberapa saja, mungkin yang asatizah nih, yang family daripada asatizah nih, dia anaknya memang banyak. Tapi muslim yang bukan ustaz, yang biasa-biasa saja, mungkin anaknya hanya mungkin 1 atau mungkin 2 gitu, ya. Mungkin paling banyak itu 3, ya, atau mungkin paling banyak 1, ya, paling banyak dan paling sedikit 1. Nah, karena tengok persepsi daripada mereka, itu pun boleh. Jadi karena kita tahu gitu, ya, ada hipotesisnya. Oke, boleh kita tengok hipotesisnya nih. Semakin paham orang, semakin paham muslim nih, semakin seorang muslim itu paham agama, dia anaknya itu semakin banyak. Betul tak nih? Kita kena tahu lah, kita kena paham gitu, ya. Nah, di sini nanti ada pengujian, ya. Jadi kita uji daripada apa hipotesis kita. Saya punya hipotesis tadi, semakin muslim paham dengan agama, dia semakin anaknya itu banyak. Betul tak? Tahulah, kita kena uji, ya. Ini adalah riset atau metode ilmiah. Oke. Nah, dalam kuantitatif ini ada beberapa, ada deskriptif, ya, ada komparatif, ada korelasi, ada survei, ya. Survei ini penelitian yang yang dia itu kumpulkan dari beberapa sampel, ya, beberapa orang, kemudian nanti orang itu kita bagi pertanyaan. Itu tahu, saya pikirlah dah mudah sekali, ya. Ada metode
post facto ya, kemudian ada true experiment ya, paham ya, namanya true berarti betul-betul lah ya, jadi betul-betul eksperimen betul ya, bukan bukan yang tidak betul. Nah, kemudian oh ini saya bagi LPS ini pengantar penelitian kuantitatif. Jadi bila kita nak mengajar tentang kuantitatif nih, bagaimana cara mencari ya, mencari idea daripada riset kita, kemudian menyusun kita we choose the best research methodology ya, kita ambil daripada metode penelitian yang paling sesuai. Nah, kemudian how to display research ya, display daripada data, lepas tu how to analyze, dan last sekali macam mana kita boleh membuat satu tulisan ya, satu proposal ke satu artikel jurnal ke dengan menggunakan metode kuantitatif. Nah, saya actually nak bagi challenge, tapi mudah-mudahan tak bosan. Tapi pun saya rasa tak hari ini ya, mungkin esok lah ya. Mungkin bila bagus ya, saya nak bagi ya esok mungkin ya, hari Sabtu. Ya lu sudah habis lah. Nah, macam ni. Nah, buat tu macam proposal daripada macam riset ke, atau mungkin artikel jurnal. Artikel jurnal pun boleh saya rasa. Yang simple je, yang sederhana. Mungkin yang regresi simple regression pun boleh. Atau mungkin nanti kalau agak sikit oke lah, tak apalah Pak, tak perlu kuantitatif lah, kualitatif pun boleh. Saya boleh bagi nanti saya boleh bagi caranya. Nanti tentukan, kita boleh ambil daripada oke, saya nak ambil ini, nak buat tulisan dalam 5 sampai 10 muka surat. Itu pun supaya supaya ada macam ada ada hasil, ada cendera hati daripada subjek kita ni. Saya rasa menantang ni ya. Macam tadilah Ibu Rohima mungkin yang ke hadis, tak apa, tak mesti statistik, tak mesti kuantitatif. Saya boleh bagi satu cabaran untuk membuat sebuah artikel. Saya nak bagi nanti dia punya structure tu, dia punya outline, kemudian cari ada masa, esok boleh dipresentasikan, boleh dipresentasi. Nah, setelah presentasi nanti kita perbaiki lagi, baru kita boleh publish di jurnal. Jurnal di Indonesia ini saya banyak. Saya tahun ini pun insya Allah di Solo tuh yang riset dengan kawan daripada Woodland tuh, dia masuk yang Annual International Conference on Islamic Studies. So maknanya riset di Singapura ini di luar Singapura ini masih menarik, bagus. Nak tahu ke macam mana Muslim Singapura, itu kena kena orang dalam. Orang dalam ni maknanya Muslim Singapura sini yang faham macam mana di sana tuh semua orang tuh faham ya. Tak banyak sangat saya tengok literatur daripada Singapura ni, kerana di camp pun mungkin baru sekarang nih nak buat jurnal. Jadi semua pelajar nih lepas dia menyusun tesis, dia kena wajib untuk membuat satu artikel jurnal daripada ringkasan daripada dia punya tesis tu. Oke, insyaallah kita akan lanjut lagi lepas sholat maghrib ya. Tapi biasalah sholat, lepas tu makan malam dalam dalam biasa jam 19 ya. Lalu kita lanjut lagi terkait dengan mencari ide penelitian, kemudian menyusun metode penelitian yang baik, menyajikan hasil penelitian, membuat analisis yang baik, jenis analisis data kuantitatif ya. Kemudian ini ada statistik dan deskriptif, macam mana kita nak buat display daripada data kita, 3 jenis deskripsi statistik inferensial, lepas itu ada parametrik dan non parametrik, teknik analisis data ya. Kemudian ini ada univariate, ada bivariate, ada multivariate. Kemudian ada bagi contoh untuk yang eksperimen dalam kuantitatif. Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan lepas sholat maghrib, kemudian makan malam, kemudian istirahat jam 20 ya, 19 ya. Oke, ya 19 di sini jam 20 tepat. Insya Allah kita akan mulai lagi sampai 20 sampai 21, 22. 20 sampai 21 ya.